Tim SAR gunakan alat berat untuk evakuasi para santri korban pesantren ambruk yang masih terjepit reruntuhan. Rombongan kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla diserang tentara AS di zona merah perairan Gaza. Kembali di News Sore kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, memasuki hari keempat proses evakuasi korban robohnya musola di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo. Saat ini sebanyak 108 korban telah ditemukan, terdiri dari 5 korban meninggal dunia dan 103 orang berhasil diselamatkan. Tim SAR masih terus melakukan evakuasi terhadap 59 korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Lalu kemudian dari kantor kantor pusat itu terdiri dari direktorat operasi. Melalui pantauan kamera pengawas, proses evakuasi reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Total 108 orang berhasil dievakuasi, terdiri dari 103 selamat dan 5 meninggal dunia. Namun berdasarkan data absensi Ponpes dan laporan keluarga, masih ada 59 orang diduga terjebak di bawah reruntuhan. Tim SAR gabungan melakukan asesmen ulang untuk memastikan korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Khozini. Dalam kondisi ini, penggunaan alat berat masih sangat terbatas. Struktur bangunan yang ambruk dinilai rapuh dan berpotensi longsor jika terguncang dan apabila dipaksakan, dikhawatirkan justru mengancam nyawa. Jika tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan, pemerintah bersama Basarnas akan bermusyawarah dengan keluarga korban sebelum melanjutkan evakuasi menggunakan alat berat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai proses evakuasi di Ponpes Al-Khozini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Pramono Putra. Selamat sore Pramono, bagaimana jalannya proses evakuasi sore hari ini? Ya baik Diandra dan pemirsa, proses evakuasi korban runtuhan bangunan Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur hingga malam ini terus berlangsung, dan tim evakuasi dari Basarnas, kemudian BPBD Jatim, BNPB, semuanya berjibaku untuk berusaha menemukan korban yang hingga saat ini masih berada di bawah reruntuhan. Dan sementara itu, di posko operasi SAR nasional yang dibuka di belakang Pondok Pesantren Al-Khozini, ini keluarga korban hingga malam ini masih terus berkumpul. Sejak layar monitor disediakan siang tadi, keluarga korban terus mencoba mendekat untuk melihat proses evakuasi yang dilakukan oleh tim evakuasi yang hingga saat ini masih terus bergerak. Jumlah korban, keluarga korban maksud kami hingga malam ini terus bertambah. Mereka berdatangan dari berbagai daerah, khususnya di wilayah Jawa Timur. Nah, ini pemirsa, kalau kita lihat suasana di depan posko SAR yang dibuka sekitar 200 meter dari titik bangunan yang runtuh di area Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Sementara sejumlah petugas pun juga masih terus standby bantuan bantuan makanan minuman jadi 50 datang ke posko ini digunakan sama istri untuk memberikan dukungan kepada korban yang hingga hari keempat ini masih terus berada di posko. Mereka menunggu proses evakuasi, mereka menunggu kabar baik dari tim evakuasi untuk bisa kembali bertemu dengan
saudara, anak, atau kerabat mereka yang tertimpa oleh runtuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini di Buduran ini. Dan memang cukup ramai di pintu masuk posko. Selain dipenuhi oleh keluarga korban, petugas juga standby. Beberapa awak media juga terus mengupdate informasi terkait dengan kondisi evakuasi korban. Tim media secara bergantian berdatangan. Kalau kita lihat suasana di dalam posko SAR inilah, mereka terus berusaha untuk mengumpulkan data dari tim evakuasi yang semuanya terus dilakukan hingga saat ini. Untuk layanan kesehatan pun juga semuanya standby, peralatan mulai dari oksigen, kemudian obat-obatan juga disediakan oleh tim medis, baik tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo maupun tim medis lain dari kepolisian yang standby di dalam posko. Untuk data korban sendiri, hingga malam ini belum bertambah. Data korban yang ada dari Basarnas masih tertulis 108 warga yang berhasil terevakuasi. Sejak dimulainya evakuasi dengan menggunakan alat berat jam 12.30 siang tadi hingga saat ini, pihak Basarnas ataupun tim evakuasi belum bisa atau belum berhasil mengeluarkan satupun korban dari balik reruntuhan. Andrian. Baik, Pramono, kalau kita dengar informasi dari tim SAR sebelumnya, ini ada data terakhir 7 jenazah dideteksi ada di lantai dasar bangunan. Sementara itu untuk saat ini, apakah tim SAR sudah berhasil mendeteksi kembali titik korban berada, yang lainnya ada di mana? Ya, sesuai dengan informasi yang kami peroleh dari tim SAR atau tim evakuasi korban, untuk petugas hari ini tetap fokus untuk mengambil 7 jenazah yang berada di lantai dasar tempat pusat ambruknya Pondok Pesantren Al-Ghazini. Jadi 7 warga ini, 7 korban ini berada di lantai dasar musola, dan nanti setelah 7 korban ditemukan, tim evakuasi akan mengembangkan pencarian di balik reruntuhan bangunan. Demikian, Diandra. Baik, untuk kendala evakuasi pada hari ini apa, Pramono? Bagaimana, Diandra? Kendala evakuasi saat ini seperti apa? Ya, untuk kendala sepertinya tadi tidak disampaikan oleh tim evakuasi, namun memang semuanya butuh proses. Jadi meski tim evakuasi mendapat persetujuan atau kesepakatan dengan keluarga korban untuk mengevakuasi dengan menggunakan alat berat, namun tim evakuasi tidak langsung menggunakan alat berat dan langsung menarik atau mengambil beton besar yang ada di dalam titik runtuhan. Petugas harus membersihkan dulu kayu, bambu yang ada di bagian atap bangunan yang ikut menjadi puing-puing reruntuhan. Jadi alat berat tidak bisa langsung menarik atau mengangkat beton yang besar, namun harus membersihkan dulu kayu ataupun bambu yang ada di sekitarnya. Dan itu pun membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan tadi melibatkan sejumlah petugas dari TNI Polri yang ada di lokasi. Diandra. Baik, terima kasih Pramono sudah melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, setelah 3 hari 2 malam bertahan di bawah runtuhan bangunan, santri bernama Yusuf dan Haikal berhasil dievakuasi pada Rabu kemarin. Dari hasil pemeriksaan tim medis, tidak ditemukan luka serius maupun patah tulang pada tubuh Yusuf dan Haikal, namun korban hanya mengalami dehidrasi. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jus. Ya. Haikal? Ya, Kamu yang sakit apa, nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang
Satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Tunggu dulu aja. Nak, sabar ya. Oke. Yuk, salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Kamu sakit semua nak? Oke. Yusuf, dari mana rumahmu? Malang. Oke, tahan ya Yusuf ya. Haikal. Oke. Kita usaha ya secepatnya ya. Kamu bantu tarik ini ya? Ya. Guys, ya? Tandu. Jangan tarik kaki itu ya, Sel. Geser pelan-pelan. Santai, Sup. Tenang, Sup. Wes, siap diseret, Sup. Tarik ya, Sup. Bantu. Oke. Yuk, pelan-pelan. Tahan dulu. Tenang. Di luar. Awas kepala. Terus ya, pegang. Kemana-mana. Dan yakin tas tangan aman. Nah. Ada basket sini. Di sini. Sini aja nanti Bang. Basket di depan akses. Sini aja Bang. Oke. Sempat berpikir anak itu tidak ada ketika waktu itu kan mau pengambilan, habis itu runtuh lagi. Dari situ saya down. Aduh, anakku udah ada 80%. Saya pikir tidak ada, tapi bismillah anakku kuat gitu. Sholawatan terus sampai dengar barusan itu jam 3 Haikal diketemukan, Haikal bisa keluar. Alhamdulillah, Masya Allah gitu pokoknya. Pemirsa, mantan Menteri Sosial Tri Risma hari ini sempat turun ke lokasi pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo. Risma berusaha menenangkan para orang tua santri yang panik. Pak, ini kita harus ngambil keputusan bersama. Nggak bisa orang per orang. Karena di dalamnya juga ada petugas. Petugas itu ada di bawah, Pak. Mereka buat kerongan itu loh Pak, pasirnya. Mereka buat kerongan itu masuk ke dalam. Saya datang nih Kak. Pembantu-pembantunya sampean nih kebetulan tim-tim turun dari bawah. Pak nggak bisa. Kalau dari atas gak anu Bu. Pak, mereka sekolah semua. Itu kemarin sudah dicoba. Begitu diambil satu, langsung truk gitu Pak. Saya teman saya yang nganu itu kemarin Bu. Ada alinya Pak. Habis yang hidup. Hidup aja Bu, kalau 3 hari ini sampai mati di dalam Bu. Anda Pak, dokter itu dalam itu masih ngomong Pak. Dokter Pak, itu ngasih makan, ngasih minum dari luar. Kenapa Pak? Bangunan musola lantai 3 Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk saat digunakan ratusan santri melaksanakan sholat asar berjemaah. Akibat kejadian tersebut puluhan santri terluka dan 5 santri meninggal dunia. Bangunan musola pesantren Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada pukul 3 Senin sore saat para santri sedang sholat asar berjamaah. Insiden berawal dari pekerjaan pengecoran di lantai atas. Dugaan sementara, pondasi bangunan yang tidak mampu menahan beban tambahan retak
Dugaan sementara, pondasi bangunan yang tidak mampu menahan beban tambahan sehingga menyebabkan runtuhnya konstruksi dari lantai atas. Sebagian besar santri berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian tertimbun reruntuhan bangunan. Petugas BPBD dan Basarnas Jawa Timur langsung diterjunkan untuk mengevakuasi para korban, namun proses evakuasi mengalami kesulitan karena beratnya bobot material beton. Pihak Ponpes mengaku proses belajar mengajar dihentikan sementara, sedangkan proses pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan. Hingga kini, tim SAR belum mengerahkan alat berat karena dikhawatirkan getarannya dapat memperparah kondisi reruntuhan. Salah satu faktor yang memperburuk situasi evakuasi yakni reruntuhan bangunan Ponpes yang membentuk pola pancake model akibat dari kegagalan konstruksi. Memang lemahnya adalah di join-join tersebut terlihat ada beberapa balok yang hancur, tapi kolomnya masih ada, sehingga sambungan di situ sudah hancur semua betonnya dan kelihatan tulangannya. Nah ini ya yang mesti harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini kalau memang mau mengerjakan bangunan tumbuh, kami menyarankan tidak boleh ada alat-alat berat masuk lebih dahulu karena guguran atau puing-puing yang jatuh dari konstruksi yang ada di atas ini bentuknya sangat tidak teratur, sehingga pada posisi lokasi korban itu berada itu sangat sulit untuk dicapai oleh Basarnas, sehingga pada saat itu sudah diupayakan untuk menggunakan beberapa alat, tapi langsung ada pergerakan pada reruntuhan yang ada. Nah ini akan tambah menyulitkan, akan menyebabkan kesulitan lebih jauh oleh tim Basarnas untuk mencapai korban. Sehingga dari evaluasi kondisi existing reruntuhan, maka Basarnas mengambil langkah untuk membuat gorong-gorong di bawah bangunan, reruntuhan bangunan, baik itu ada balok, plat dan sebagainya. Mereka membuat saluran di bawah, lubang di bawah sampai kedalaman 80 cm dan lebarnya itu mencukupi sampai 2 orang bisa lewat, bisa menarik korban, dan memang sudah ada sampai ketemu beberapa korban. Total sebanyak 108 korban telah ditemukan, terdiri dari 5 korban meninggal dunia dan 103 orang berhasil diselamatkan. Tim SAR masih terus melakukan evakuasi terhadap 59 orang yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Meski pemerintah mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan, program makan bergizi gratis akan tetap berjalan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.